Pada tahun 1493, Christopher Columbus menapakkan kakinya untuk pertama kalinya ke benua Amerika secara tidak sengaja. Pada awalnya, ia mengira telah berlabuh di India, sehingga ia menyebut bahwa suku asli benua Amerika ialah Indiana. Pada saat itu, suku asli benua Amerika terdapat 5 juta jiwa. Angka tersebut bisa bilang sedikit, mengingat bahwa luas benua Amerika yaitu 42,55 juta kilometer persegi. Christopher Columbus pun menyebarkan berita bahwa terdapat dataran luas yang belum banyak penghuninya, sehingga benua Amerika diperebutkan oleh 5 bangsa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Pada abad ke-16, kelima bangsa tersebut berbondong-bondong migrasi ke benua Amerika untuk mencari kemakmuran. Kelima bangsa tersebut berlomba-lomba untuk meluaskan wilayah kekuasaannya. Peperangan pun tak luput terjadi, yang pada saat itu Inggris yang bersekutu dengan Rusia dan juga Jerman melawan Perancis yang bersekutu dengan Spanyol dan juga Portugal. Peperangan tersebut terjadi selama 7 tahun, sehingga pada tahun 1763 Inggris berhasil memenangkan perang atas Perancis, dan secara otomatis wilayah kekuasaan yang dibawa Perancis dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal berbentuk republik yang beribu kota di Washington DC dan mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan separation of power theory yang berasal dari ajaran trias politika menurut Montesquieu yang membedakan kekuasaan dalam suatu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, eksekutif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh masyarakat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Presiden bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, menetapkan kebijakan luar negeri, serta memegang kekuasaan militer sebagai panglima tertinggi. Yang kedua adalah legislatif. Kekuasaan legislatif di Amerika Serikat berada pada Kongres. Nah, Kongres ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Senat dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disebut dengan House of Representatives. Untuk tugasnya sendiri, Kongres bertugas untuk membuat undang-undang, mengatur anggaran, dan juga memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah yudikatif. Kekuasaan yudikatif di Amerika Serikat berada pada tangan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini berdiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain maupun kekuasaan lain. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan tertinggi dalam menginterpretasikan hukum juga konstitusi. Mahkamah Agung juga berfungsi untuk mengawasi apakah hukum yang berlaku saat itu sesuai dengan konstitusi negara. Amerika Serikat memiliki susunan pengadilannya sendiri yang terbagi menjadi 2. Pertama, pengadilan negara bagian. Pengadilan negara bagian berfungsi sebagai pengadilan sehari-hari penduduk Amerika Serikat. Contoh kasus-kasus yang ditangani adalah jual beli, pinjam-meminjam, pembunuhan, dan pencurian. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat hanya mempunyai 2 partai politik. Yang pertama ada Partai Republik. Partai Republik disimbolkan dengan gambar hewan gajah. Simbol ini menjadi lambang bagi Partai Republik sejak Perang Sipil meletus di Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai 1865. Simbol gajah baru mulai digunakan sebagai simbol Partai Republik ketika Thomas Nast menggunakannya dalam kartun di majalah Harper's Weekly pada tahun 1874. Gambar gajah ditampilkan sebagai simbol Partai Republik dalam satu kartun politik dan ilustrasi surat kabar selama Perang Saudara di Amerika Serikat. Saat itu, melihat gajah adalah ungkapan yang digunakan oleh tentara saat mengalami pertempuran. Partai Republik didirikan pada tahun 1854, dikenal dengan ideologi konservatifnya, mendukung pemerintahan yang lebih kecil, pemotongan pajak, dan kebijakan sosial yang konservatif. Yang kedua ada Partai Demokrat. Partai Demokrat disimbolkan dengan gambar hewan keledai. Simbol ini bermula dari kampanye Presiden ke-7 Amerika Serikat, yaitu Andrew Jackson pada tahun 1828. Dikenakan lawan politiknya menjuluki Andrew Jackson sebagai Jackass, yang berarti orang bodoh dan nama lain dari hewan keledai. Hal itu membuat Jackson dengan sengaja menjadikan hewan keledai sebagai poster kampanyenya, dan pada akhirnya Jackson menang dalam Pilpres. Partai Demokrat mendukung progresif seperti asuransi kemiskinan dan jaminan sosial, serta liberal dalam isu-isu sosial dan ekonomi. Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika ke-46 pada 20 Januari 2021 secara resmi menggantikan Donald Trump. Ia menjabat di tengah masa yang tidak menentu bagi negara Amerika dalam berbagai hal, yaitu pandemi virus corona, protes berbulan-bulan atas ketidakadilan rasial, dan sengitnya pemilihan umum yang berakhir dengan pengepungan gedung Capitol AS.
Ia menjadi presiden pertama dalam lebih dari 1 abad yang tidak disambut oleh presiden yang akan lengser, yaitu Donald Trump. Diketahui, Presiden Biden langsung mengambil tindakan setelah dilantik. Ia menargetkan sejumlah kebijakan kontroversial era Trump, termasuk membuka regulasi terakhir yang dikeluarkan Trump untuk ditinjau ulang. Perintah eksekutif menjadi langkah awal, namun untuk perubahan jangka panjang, Biden harus bekerja sama dengan Kongres, terutama dalam hal bantuan pandemi, warga negara migran tak berdokumen, reformasi layanan kesehatan, dan pelindungan hak memilih. Meskipun Partai Demokrat menguasai DPR dan Senat, Biden menghadapi tantangan dari Partai Republik dan juga harus menjaga kesatuan partainya. Pengalaman panjangnya di Kongres diharapkan mendukung upaya ini. Presiden Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang telah menewaskan lebih dari 400.000 orang di AS, termasuk bergabung kembali dengan WHO, memusatkan distribusi alat pelindung dan vaksin, menerapkan protokol masker dan jarak sosial di instansi federal, serta meluncurkan tantangan memakai masker 100 hari. Dalam isu lingkungan, Biden menarik kembali kebijakan Trump dengan bergabung lagi dengan Kesepakatan Paris 2015 dan menghentikan proyek pipa Keystone XL yang kontroversial. Di bidang imigrasi, ia mencabut larangan masuk bagi warga mayoritas Muslim dan menghentikan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko. Amerika Serikat mendapat julukan negara sebagai negara adidaya bukan tanpa sebab. Selama 100 tahun terakhir, negara ini telah berhasil menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia. Saat ini, proporsi GDP Amerika menyentuh angka 24% dari total GDP dunia sekarang, yakni sebesar 23,32 triliun USD. Jika dibandingkan dengan GDP Indonesia, besar GDP Amerika Serikat mencapai 20 kali dari GDP Indonesia yang hanya sebesar 1,19 triliun USD. Namun, di samping besarnya proporsi GDP yang berhasil diraih Amerika, di tahun 2024 negeri Paman Sam itu mengalami ketidakstabilan bahkan terancam mengalami resesi. Hal ini salah satunya dilihat dari peningkatan angka pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat. Berdasarkan data yang diperoleh Menteri Ketenagakerjaan dan Biro Tenaga Kerja pada bulan Juli 2024, di mana pada Juni 2024 angka pengangguran manusia terdapat pada 235.000 orang dan meningkat pada bulan Juli 2024 menjadi 243.000 orang. Mana di data-data tersebut, data tenaga kerja bukan sektor pertanian karena sektor industri, manufaktur, dan bukan pertanian mencapai angka 80%, menyerap tenaga kerja dan memberi PDB yang cukup besar bagi Amerika Serikat. Data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat pada data non-farm payroll bulan Juni 2024 menyerap 179.000 tenaga kerja, dan pada bulan Juli 2024 menyerap 114.000 tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan data-data sebelumnya, pada bulan Juli bisa dilihat terjadi penurunan yang signifikan. Lalu ada data manufaktur, di mana pada bulan Juli 2024 mencapai angka 49,8%, sementara bulan Juni mencapai angka 48,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat berpikir ulang dalam membelanjakan uangnya untuk industri manufaktur. Sektor manufaktur yang menjadi salah satu sektor pendongkrak ekonomi Amerika Serikat pun turun terkontraksi beberapa bulan ini. Adapun data kepercayaan konsumen yang dikutip dari beberapa survei yang dilakukan Michigan University bahwa angka kepercayaan konsumen di Amerika Serikat mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dengan angka 666,6%, yang berarti warga Amerika Serikat memiliki kekhawatiran untuk membelanjakan uang mereka di periode Juli sampai dengan Agustus 2024. Kemampuan ekonomi mereka terkoreksi akibat dari angka suku bunga Amerika Serikat yang diberikan The Fed masih cukup tinggi dan tak kunjung menunjukkan tanda-tanda penurunan.